Pemirsa, kita lanjutkan dialog bersama dengan Bung Joy. Namun dengan kondisi pemain saat ini, apakah timnas mampu bermain solid dan juga kompak melawan China? Kita akan membahasnya dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo atau Bung Joy. Bung Joy, selamat sore Bung Joy. Ini kan totalnya kita ada 5 pemain timnas yang dipastikan absen saat melawan Tiongkok nanti. Nah, apakah ini akan mengubah strategi yang akan diterapkan oleh Patrick Kluivert atau seperti apa, Bung? Saya rasa kalau perubahan strategi yang signifikan tidak ya, karena memang polanya dari Kluivert ini kan sebetulnya tidak jauh dari polanya Shin Tae-yong yang sudah lama dimainkan juga oleh sebagian besar pemain yang sekarang ada di skuad timnas. Bisa 3-5-2-1 atau 3-4-1 itu atau 4-3-3 nggak ada masalah. Memang ada beberapa pemain yang mengkhawatirkan karena tidak bisa tampil ya, terutama di lini belakang karena Sandy Walsh nggak bisa tampil, tapi saya lebih khawatir karena Marcelino yang nggak bisa tampil. Tapi dalam skuad 28 ya terakhir yang dipanggil oleh Patrick Kluivert, itu ada nama Stefano Lillipali. Jadi harusnya sih Lillipali bisa menggantikan posisi Marcelino karena memang pemain ini berpengalaman dan sudah keluar masuk timnas juga, dan memang dibutuhkan untuk mempertajam lini serang karena di depan kan yang benar-benar striker murni hanya ada Ole Romeni. Jadi kehadiran pemain dengan karakter seperti Lillipali saya kira memang dibutuhkan. Di belakang saya rasa memang Sandy Walsh tidak bisa main, Reinders karena istrinya mau melahirkan, tapi tidak masalah, di belakang cukup kuat. Even tidak ada Martin Pas, masih ada Emil Aldero, masih ada Nadio Argawinata. Jadi lini kiper, lini belakang, terutama kalau Jai Isdes main dengan solid, Rizky Ridho main dengan solid, saya rasa nggak ada masalah di lini belakang. Okay. Hanya mungkin di sektor pertahanan kanan ya, karena kan andalan Indonesia adalah Kevin Dix. Kemungkinan besar ada pergantian pemain di sana. Mungkin Verdong bisa turun ke kanan atau siapapun nanti yang akan diputuskan oleh Patrick Kluivert. Tapi saya rasa overall dengan begitu banyak pemain ya, 5 itu kan banyak ya, yang pemain inti yang tidak bisa tampil dengan berbagai alasan. Saya rasa tidak terlalu signifikan mengubah kekuatan Indonesia, terutama di lini belakang. Dan lini depan saya rasa kalau semua pemain tampil solid, Ole Romeni tampil dengan performa terbaiknya, saya rasa tetap akan menjadi ancaman yang besar bagi China. Oke, kalau dilihat dari lini serangnya mungkin bagaimana Bung Joy dengan bergabungnya gelandang baru, ada Beckham Putra menggantikan Septian Bagaskara, seperti apa nanti? Ya, ini kan dari 28 masih akan di-trimming menjadi 23. Tetapi memang kalau apa yang saya lihat memang tanpa kehadiran Marcelino memang itu kerugian yang cukup besar. Saya rasa kalau misalnya Beckham Putra bisa langsung tune in, ada Yance Sayuri juga, rasanya tidak terlalu masalah ya. Sepanjang misalnya Rafael Struijk bisa tampil dengan bagus di sektor kiri, karena Orad Maun kan nggak bisa main juga. Jadi pasti akan mengandalkan kalau tidak Rafael Struijk ya Sayuri. Jadi kalau Beckham Putra bisa mengcover atau Lillipali bisa mengcover ketidakhadiran Marcelino, saya rasa sih tidak ada masalah di lini serang sepanjang Ole Romeni mendapatkan cukup ruang dan cukup bola untuk bisa mengobrak-abrik pertahanan dari Cina. Kalau dari pertahanan kita sendiri terutama di posisi penjaga gawang, karena kan Martin Pas ini juga dipastikan absen pada saat kita melawan Tiongkok nanti. Kira-kira Bung Joy, yang paling berpeluang untuk berdiri di bawah Mister Gawang ini siapa? Apakah Emil Audero, Nadeo, atau Hernando Ari? Kalau saya lihat dari nilainya ya, fenomena yang terjadi di timnas, kemungkinan besar sih Emil Audero. Karena dia memang kan pengalamannya meskipun belakangan ini dia tampil di Serie B, tapi Serie B-nya Italia kan tetap jauh lebih bagus kualitasnya ya daripada rata-rata tim di Asia Tenggara lah. Gitu. Jadi saya rasa sih dengan pengalamannya, karena dia juga pernah memperkuat klub-klub besar, jadi saya rasa sih kalau dia diberi kepercayaan pun tidak jadi masalah juga, karena memang kan posisi kiper sebetulnya kan tidak terlalu urgent dalam hal chemistry, karena dia kan sebetulnya agak pasif ya, meskipun tidak terlalu pasif, tapi dia posisinya tuh bukan posisi yang sangat mobile. Jadi siapapun yang berada di sana, bahkan kiper baru sekalipun, menurut saya tidak terlalu masalah.
Bisa Nadeo, bisa Emil, tapi dugaan saya adalah Emil karena dia yang lebih berpengalaman lah dari sisi jam terbangnya ya dibandingkan dengan kiper selain Martin Paes. Oke, Bung Joy, ini kan sekarang sedang dilakukan press conference ya di Bali dari PSSI, namun kita tidak bisa tayangkan langsung pemirsa. Nah, bagaimana Anda melihat perkembangan Timnas Garuda atau skuad Garuda ini setelah TC kemarin di Bali? Ya, kalau saya lihat dari beberapa tayangan di beberapa platform ya, memang yang saya sayangkan hanya mereka mungkin kurang jam latih tanding dengan tim yang kurang lebih sama kekuatannya dengan Cina atau Jepang. Jadi saya rasa sekarang yang dilakukan oleh Peter Kluivert adalah jauh lebih bagus sebetulnya ketika kalau saya bandingkan dengan persiapan melawan Australia. Tetapi memang kurangnya jam tanding bisa diisi dengan pertandingan internal antar mereka. Tapi dengan pertandingan internal memang tidak sebaik competitive matches ya melawan tim yang kurang lebih setara. Karena kan kalau internal matches itu kan di antara mereka main lapangan kecil atau main lapangan besar dengan tim yang dibagi dua, ada tim cadangan, ada tim inti gitu loh. Tapi menurut saya sampai hari ini pun menurut saya sudah ada backbone-nya, sudah ada lah kira-kira 80% yang dibutuhkan untuk menghadapi Cina sudah ada. Dan tinggal mengisi kekosongan-kekosongan mungkin pergantian atau permutasi posisi di lini belakang terutama. Kalau lini tengah saya rasa dengan kehadiran Joy Pelupesi sudah tidak ada masalah ya. Karena kan selama ini sejak dipegang oleh Sintayong ada lubang sebetulnya di lini tengah, yaitu gelandang yang betul-betul bisa bertahan dan punya visi yang bagus untuk menyerang, dan itu ditemukan dalam diri Joy Pelupesi. Itu sama fenomenanya sebetulnya dengan posisi nomor punggung 9 yang selama ini kan tidak pernah ada sebelum kedatangan Oleh ini. Hanya ada Ramadan Sananta dan Hoki Caraka, tapi kan mereka nggak terlalu perform di timnas. Jadi selama ini yang dipakai adalah pemain-pemain yang bukan striker murni, demikian juga bukan gelandang bertahan murni. Sekarang ada Joy, ada Ole, saya rasa tim ini sudah cukup solid lah untuk bisa paling tidak memenuhi harapan rakyat Indonesia ya untuk lolos ke babak playoff. Harapan kita selain lolos juga tentunya nanti bisa menghasilkan yang terbaik. 80% amunisi sudah terisi, tinggal diisi kekosongan-kekosongan yang perlu diperbaiki aja ya Bung Joy. Sudah siap ya untuk dapat melawan Tiongkok nanti. Terima kasih Anton Sanjoyo atau Bung Joy, pengamat sepak bola sudah bergabung bersama kami dalam Newsline.